Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik anak-anak, terus selanjutnya Bapak akan cek kehadiran anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Semua. Alhamdulillah sudah ada. Yang sakit pertemuan yang lalu sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan persiapkan kondisi kelas kita terlebih dahulu. Yang pertama Bapak akan cek kembali kerapian anak-anak sekalian. Ya, silakan berdiri. Yang pakaiannya belum rapi silakan dirapikan. Yang jilbabnya yang perempuan belum rapi silakan dirapikan. Kemudian sekalian silakan anak-anak cek sampah yang ada di sekeliling bawah meja di samping. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Ya silakan dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya marilah anak kita sama-sama baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Pada kelas, silakan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penerapan nilai religius dalam pembelajaran kita, kalau biasanya kita membaca surah-surah pendek, tapi kali ini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada anak sekalian sebagai penerapan nilai religius tersebut. Ya kira-kira anak-anak sekalian berdasarkan pelajaran kita yang sudah lalu, apakah anak-anak masih mengingat apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Iya, nama-nama Allah yang baik, ya, atau nama-nama Allah yang indah dan yang baik. Oke, masih ada sebagai pengamalan nilai religiusnya buat anak-anak. Ada yang belum hafal nama-nama sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Sholat fardu ada berapa? Fardu ain ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama sholat. Ada yang bisa katakan? Sholat. Sholat. Angkat tangan. Sholat. Sholat isya. Terus? Masih ada yang lain? Silakan angkat tangan. Sholat subuh. Terus masih ada? Ya. Sholat maghrib, sholat zuhur, masih sholat asar. Ya ada 5 sholat atau 5 ada 5 jenis sholat fardu. Fardu ain, fardunya fardu untuk perorangan. Jadi tidak bisa diwakilkan untuk sholat fardunya. Ada subuh, isya, zuhur, asar, maghrib. Kalau kita tanya Pak di subuhnya berapa rakaat? Subuh ada 2 rakaat. Kalau sholat isya? Sholat isya 4 rakaat. Sholat asar? 4, ya 4 rakaat. Kalau sholat maghrib? 3. Oke, alhamdulillah berarti anak sekalian sudah mengenal sholat fardu dengan baik dari nama sholat fardunya dengan jumlah rakaatnya. Dan hukum sholat itu anak sekalian ya itu fardu ain.
Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Yaitu wajib bagi perorangan, tidak bisa diwakilkan. Misalnya Aisyah misalnya belum bisa misalnya sholat maghrib dan diwakilkan dengan viola, nggak bisa diwakilkan. Kalau kita nggak sholat ya kita tetap berdosa. Makanya itu namanya hukum sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, fardu buat orang. Oke, itu adanya sebagai penerapan dari nilai religius kita pada kesempatan ini. Sekarang kita akan menerapkan nilai nasionalisme. Nasionalisme adalah bentuk cinta kita terhadap bangsa dan negara. Hari ini kita akan menyajikan lagu kebangsaan Indonesia kepada Nanda Viola Indonesia. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, yang pertama siswa dapat memahami jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara menjaga kebersihan dan memisahkan sampah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam menjaga kebersihan di lingkungan. Nah, kemudian pemahaman bermakna, siswa diharapkan memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan amal soleh yang harus dijaga bersama, serta menyadari bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan merugikan banyak makhluk hidup. Yaitu sebagai pemahaman bermakna. Nah, kemudian dari pembahasan ini akan timbul pertanyaan dan kemungkinan anak-anak sudah bisa menjawabnya. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ya, supaya lingkungan indah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis sampah yang kami ketahui? Yang diketahui jenis-jenis sampah ada 2, sampah organik, terus sampah anorganik. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dan menjaga kebersihan di sekitar kita? Yang pertama, mendaur ulang sampah organik. Kemudian yang kedua, mengurangi bahan makanan yang sekali pakai. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara pemisahan sampah yang benar menurut ajaran Islam dan Pancasila? Ada yang sudah bisa? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas di LK kelompok nanti, di tempat kerja nanti akan kita bahas secara satu persatu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ada permainan game, konsentrasi, silakan berdiri dulu. Ya, seperti biasa ya, kita main game konsentrasinya. Jadi kalau ada anak-anak yang belum konsentrasi, berarti anak-anak belum siap untuk belajar. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, tangan di depan. Tangan di samping. Tangan di bawah.
Tangan di atas. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Putar, 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 stop. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di bawah. Oke, tepuk semangat. Silakan dulu. Berarti anak sudah semangat, sudah konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Ya, sebelum Bapak membagikan lembar kerja kelompok kita pada anak sekalian, Bapak akan menyampaikan materi terlebih dahulu pada anak sekalian. Ya, adapun materi kita masalah sampah yang pertama yaitu jenis-jenis sampah yang sudah. Yang pertama sampah organik dan sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah organik. Apa yang dimaksud dengan sampah organik tadi? Masih ada yang ingat? Sampah yang dapat terurai atau oleh mikroorganisme. Secara singkatnya, apa yang sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirian tanpa bantuan tangan manusia. Contohnya apa? Sampah organik? Ada bekas sayuran, ada buah-buahan, ada daun-daun kering. Iya, itu sampah. Apa itu contoh dari sampah organik. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik. Apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Sampah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme atau memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Ya, contohnya apa? Plastik. Ada plastik, kemudian kaca, dan lain sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Dalam arti kata, untuk menguraikan sampah anorganik maka perlu campur tangan manusia. Nah, nanti akan kita bahas secara bersama di dalam tugas kelompoknya. Nah, kemudian dampak terhadap apa yang sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah yang menumpuk di tempat terbuka dapat mencemari tanah dan udara dan air. Kemudian yang kedua, sampah plastik yang tidak terurai dapat membahayakan satwa dan ekosistem. Kemudian yang ketiga, sampah yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan penyakit karena menjadi sarang bakteri. Nah, dari penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan, apakah anak-anak sudah memahami tentang jenis-jenis sampah? Sudah? Sudah? Oke. Sudah memahami dampak sampah terhadap lingkungan? Sudah? Sudah. Sudah memahami cara daur ulangnya? Ya. Cara mengatasinya untuk menjaga kebersihan? Ya, memisahkan sampah, mendaur ulang, mengkomposkan sampah organik, mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Sudah paham semua? Sudah materinya? Sudah? Oke, sekarang Bapak akan berikan kalian tugas untuk kelompoknya. Ya, silakan itu kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan anak-anak tugasnya.
Oke, sudah? Ya. Ya, silakan anak sekalian kita persiapkan untuk presentasi kerja kelompoknya. Yang pertama kelompok 1, silakan untuk presentasi. Ya, buat kelompok 2 dan kelompok 3 silakan diperhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jenis sampah dan contoh sampah. Jenis sampah yaitu sampah organik. Contoh sampah yaitu sampah makanan atau sayuran buah-buahan. 2. Daun kering. 3. Kulit telur. Jenis sampah anorganik. Contoh sampahnya plastik, kaca, kaleng, dan logam. Baik, anak sekalian, itu presentasi dari kelompok 1. Kebetulan kelompok 1 akan mengerjakan pekerjaannya, yaitu mendefinisikan apa itu jenis sampah dan memberikan contoh sampah yang sudah kita pelajari berdasarkan jenis sampah tersebut. Kelompok 1 sudah menjelaskan ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sudah dijelaskan contohnya, di mana kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bisa memahami tentang sampah dan jenisnya. Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti sudah bisa menerima apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Kelompok 2, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 mengerjakan tugasnya. Dia melangkah-langkah dalam pengolahan sampah yang bisa diterapkan di rumah dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita harus memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang kedua, mendaur ulang sampah organik, anorganik. Yang ketiga, mengomposkan sampah organik. Nah, itu adalah sebagai menurut kelompok 3 cara kita mendaur ulang atau langkah-langkah pengolahan sampah yang ada di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di tempat tinggal kita, yaitu di rumah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, sebagai kegiatan selanjutnya anak sekalian, itu tugas kelompoknya sudah kita kerjakan. Maka anak-anak akan bawa ke luar ruangan untuk memisahkan, untuk mengetahui secara jelas mana yang dikatakan sampah organik dan mana yang dinamakan sampah anorganik. Jadi anak-anak di luar nanti silakan pilih, silakan cari sampah organik dan sampah anorganiknya. Oke, sudah siap? Ya. Iya. Oke, kita keluar. Anak-anak silakan cari mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yang organik tadi apa? Sampah yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Salah satu contohnya sisa makanan, buah-buahan, daun kering, karpet telur, itu yang organik. Yang anorganik, plastik, kaleng, botol, dan lain sebagainya. Ya, silakan anak-anak cari dulu sampahnya. Itu daun kering. Dapat. Oke. Dari kerja kita dan demo kita pada kesempatan ini, otomatis anak-anak sudah menyimpulkan pembelajaran kita di pertemuan pertama. Anak-anak sudah bisa memisahkan, sudah bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah
anorganik. Yang mana sampah organik tadi ada itu, yaitu sampah yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak bisa diuraikan. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan. Oke, nanti kalau Bapak tanya mana yang sampah anorganiknya, anak-anak nanti angkat yang sampah anorganiknya. Itu berarti anak-anak sudah paham tentang sampah. Siap? Siap? Oke. Yang sampah organik, silakan diangkat sampah organik. Ya. Sampah anorganik. Ya, plastik ya, ada plastik, ada bekas minuman dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh dari sampah anorganik. Oke anak-anak, untuk tindakan selanjutnya, silakan anak-anak buang sampahnya ke tempat sampah dengan memisahkan yang organik dengan anorganik. Ya. Oke anak-anak, itu tadi kegiatan kita di dalam mengenal sampah sudah selesai kita laksanakan. Mungkin di pertemuan kali ini hanya batas ini sebagai materi kita yang bisa kita pelajari sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, mari kita sama-sama berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kepada anak-anak berusia 12 yang silakan untuk berdoa. Kita berdoa, ada teman-teman yang berpulang sampai dalam halu. Pembelajaran berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membuat karya dari pengolahan sampah. Ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mendaur ulang sampah di sekitar lingkungan sekolah dan lingkungan rumah kita dengan secara berkelompok. Jadi untuk pertemuan kali ini anak-anak kita coba batas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.